Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini, kami kelompok B7 akan mengajarkan tugas video untuk memenuhi mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Mandau. Dan dosen PKku, Dr. Hewan Kade Karang Agustina MP, Profesor Dr. Hewan Iwayan Swadana MSc, Dr. Hewan Iwayan Masudana MPhil PhD, Dr. Hewan Romi Muhammad dari Mufa MSc, dan yang terakhir Dr. Hewan Iketut Swada MSc. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Eni Sumarsa dengan 5 akhir 050. Yang kedua, saya James Fernando Boleh dengan 5 akhir 051. Dan saya Benya Satria Putri dengan NIM 056. Selamat menyaksikan. Penggolongan senyawa beracun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada senyawa beracun alamiah, yang kedua senyawa racun dan mikroba, dan yang ketiga residu dan pencemaran. Baik, penggolongan senyawa beracun yang pertama yaitu senyawa beracun alamiah. Makanan dari hewan dan tumbuhan sering mengandung racun alami seperti HCN di singkong dan muskarin di cendawan. Meski berbahaya, beberapa tanaman tetap dikonsumsi di negara berkembang, sering menyebabkan keracunan massal. Pengetahuan dan pengelolaan yang tepat seperti mengupas, merendam, dan fermentasi diperlukan untuk mengurangi racun. Singkong manis aman jika mengandung kurang dari 50 mg per kilogram cyanida. Rebusan tanpa penutup juga efektif menghilangkan racun. Berikut ini macam-macam senyawa beracun alamiah. Yang pertama, alkaloid dalam kentang. Solanin di kentang bisa menyebabkan keracunan, kadar tinggi di kulit hijau dan berkecambah. Yang kedua, alkaloid pirolisidin. Alkaloid pirolisidin beracun dan karsinogenik, merusak hati dan paru-paru. Terkandung dalam komprei. Yang ketiga, kafein. Merupakan stimulan dalam teh, kopi, coklat, dan minuman penyegar. Mungkin menyebabkan cacat lahir, namun buktinya belum pasti. Yang keempat, mimosin dan leukonin. Mimosin di biji lamtoro menyebabkan rambut rontok, bisa dikurangi dengan berendam atau membuat tempe. Yang kelima, asam jengkolat. Di biji jengkol membentuk kristal di saluran kemih. Kandungannya yaitu 1-2% dari berat biji. Yang keenam, bacterisida. Racun di biji bengkuang menyebabkan kelumpuhan pernapasan. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Yang ketujuh, saponin. Merupakan glukosida yang menyebabkan hemolisis sel darah merah, beracun bagi hewan berdarah dingin. Yang kedelapan, goitrogen, yaitu antitiroid dalam tanganan coniferae, memberikan rasa pedas. Dan yang terakhir, gosipol, yaitu pigmen beracun di biji kapas untuk menurunkan nilai nutrisi tepung kapas. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang topik senyawa racun dan mikroba. Nah, sebelum memahami senyawa racun dan mikroba, mari kita bahas tentang istilah yang mirip dengan pengertiannya. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi terjadi ketika seseorang mengalami gejala penyakit setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri patogen. Lalu yang kedua adalah keracunan. Keracunan juga disebut sebagai intoksikasi, karena ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung senyawa racun dan diproduksi oleh mikroba seperti bakteri atau kapal. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang senyawa racun yang menyebabkan intoksikasi yang dihasilkan dari bakteri. Yang pertama adalah Clostridium botulinum yang menghasilkan botulinin yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Dan senyawa ini tuh menyebabkan gejala termasuk gangguan pencernaan, mual, pusing, muntah, penyakit dada, dan kelumpuhan pernapasan serta jantung dan berpotensi fatal. Lalu yang kedua, Pseudomonas coccophennanes yang menghasilkan toksoplasmin asam bongkrek. Asam bongkrek dengan dosis mematikan itu dapat mengganggu metabolisme glikogen dan menyebabkan kematian dalam 4 hari. Lalu yang ketiga adalah Staphylococcus aureus yang menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan gastroenteritis dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan bisa itu berujung dengan fatal juga. Akhirnya adalah mikotoksin dan alpha-toksin. Mikotoksin ini adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh kapal, sedangkan alpha-toksin adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh Aspergillus ovavus dan Aspergillus parasiticus. Nah, biasanya meskipun mikotoksin ini itu berbahaya, namun tidak semua kapal itu menghasilkan toksin. Jadi selanjutnya yaitu residu dan pencemaran. Nah, residu dan pencemaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pestisida. Pestisida termasuk insektisida, fungisida, dan redomisida yang digunakan orang untuk mengurangi kerusakan komoditi pangan, baik di lapangan maupun dalam penyimpangan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada kontaminasi radioaktif. Kontaminasi radioaktif dapat terjadi pada air dan bahan pangan melalui isotop radioaktif yang terjadi secara alami dari debu radioaktif, baik dari peledakan nuklir atau dari pabrik pembangkit tenaga nuklir. Kemudian yang ketiga ada kontaminasi merkuri. Nah, merkuri ini terjadi karena korban memakan ikan yang telah terkontaminasi merkuri. Keracunan merkuri disebut dengan minimata atau gejala terasa geli dan panas pada anggota badan, mulut, bibir, dan lidah. Oke, sebagai kesimpulan, senyawa beracun dalam bahan makanan itu terbagi menjadi 3 kategori utama, di mana ada senyawa beracun alamiah, senyawa beracun dari mikroba, senyawa beracun dari residu, serta pencemaran. Contoh senyawa beracun alamiah itu meliputi alkaloid pada kentang, prolisidina, kafein, mimosin, leukoin, asam hipolate, pekarisida, saponin, nitrogen, dan gasipol. Sedangkan senyawa beracun dari mikroba itu mencakup Clostridium botulinum, Pseudomonas coccophennanes, Staphylococcus aureus, mikotoksin, dan alpha-toksin. Dan yang terakhir yaitu senyawa beracun dari residu dan pencemaran meliputi pestisida, kontaminasi radioaktif, dan merkuri. Sebagai saran, untuk mengurangi risiko keracunan, konsumen harus waspada terhadap sumber dan kualitas bahan makanan. Pilihlah produk bebas pestisida, cuci sayuran dan buah dengan baik, serta masak masakan dengan benar. Tingkatkan kesadaran akibat bahaya kontaminasi mikroba dan residu pencemaran. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima Terima kasih.